Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahu adzim. Gimana kabarnya Ibu? Mudah-mudahan tetap semangat di Sabtu pagi. Sudah pada makan ya? Bukannya sudah fokus. Beruntung nantinya pada pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajahah di Masjid Al-Jauharah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita, suri tauladan kita, yang insya Allah semoga kita senantiasa istiqomah ya menjadi umat beliau dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal. Saya ingin membuka kajian kita dari potongan ayat yang tadi saya bacakan tuh Bu. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Kuis. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Surat apa, ayat berapa? Saya pernah nanya tuh di sekolah ya. Ada yang tahu surat apa? Ada siswa dengan pedenya. Saya Ustaz, surat apa? Surat Al-Quran. Ya betul. Betul. Surat Al-Quran. Surat apa Bu? Surat At-Tahrim. Ayat terakhir di surat At-Tahrim, juz 28. Surat At-Tahrim itu surat terakhir di juz 28. Habis itu masuk surat Al-Mulk. Ya, ayat terakhirnya halaman kedua paling bawah. Dapat Bu? Dapat? Oke, Rainbow bantu membaca terjemahannya siapa Ibu-ibu? Wa Maryam ibnata Imran allati. Mangga Ibu silakan. Dapat ayatnya? Dapat gak? Ayat terakhir surat At-Tahrim. Apa artinya? Dibaca silakan. Ya, walaupun kurang begitu jelas ya, tapi mudah-mudahan terdengar. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putri Imran ahsanat farjaha, yang senantiasa memelihara kemaluannya. Fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Kemudian diberikanlah, ditiupkanlah sebagian ruh dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, dan Maryam di akhir kalimat itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan orang-orang yang taat. Saya mau mulai dari sini dulu sebelum kita mengambil pelajarannya. Di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab sebetulnya kalau wanita itu lebih tepatnya menggunakan kata qanitat. Qanitat, ya. Maryam qanitat. Itu Maryam yang taat. Qanitat itu lebih pas kalau dipadankan dengan
Maryam karena Maryam ini muannas, ya, nama perempuan. Pertanyaannya, mengapa Allah sejajarkan Maryam dengan Allah labelkan qonitin, bukan qonitat? Ini kan menarik ya. Kenapa qonitin? Bukankah Maryam adalah wanita? Ada dua alasannya. Yang pertama, menurut para ulama, karena memang Maryam ini di antara sedikit wanita yang paling taat. Jadi ada beberapa wanita yang utama, Maryam binti Imran, kemudian Aisyah istri Fir'aun, dan juga Khadijah. Nah, jadi Maryam ini termasuk di antara yang sedikit. Jadi kalau yang taat dari kalangan laki-laki itu banyak, Maryam ini sedikit sehingga dimasukkan ke dalam unsur itu. Yang kedua, ini juga penguatan kepada doanya ibundanya Maryam. Siapa nama ibunya Maryam? Nyonya Imron. Ya, betul. Ibunya Maryam Nyonya Imron karena suaminya namanya Imron. Karena Maryam adalah anak Imron, maka ibunya adalah Nyonya Imron. Ya, betul juga sih. Namanya Hana. Menurut beberapa ulama namanya Hana. Hana ini adalah istrinya Imron. Hana punya saudara perempuan, istrinya Nabi Zakaria. Jadi Maryam dengan Zakaria, hubungannya dengan Nabi Zakaria adalah keponakan. Maryam ini adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nasabnya ke Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud. Jadi Nabi Zakaria kalau ke atas ditarik memang keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Imran, kalau Imran bukan Nabi. Imran bukan Nabi. Hanya saja Imran memiliki banyak keutamaan. Nanti saya cerita ada apa dengan doa itu. Cuman saya ingin sampaikan dulu kembali ke ayat ini. Para mufasir menyebutkan kalau namanya itu di-mention orang tuanya, artinya ini kan nasabnya jelas ya. Kayak orang meninggal itu walaupun namanya dia punya nama panggung gitu ya, nama panggungnya entah siapa, tapi begitu meninggal pasti nama asli disandingkan dengan nama orang tuanya, betul nggak Pak? Namanya siapa, kemudian bin siapa, sehingga definitif. Para ulama menggambarkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah seorang manusia dan itu dimention orang tuanya, literally dia jelas bahwa Maryam binti Imran, maka peristiwa itu hanya akan terjadi satu kali. Artinya apa? Peristiwa tentang Maryam binti Imran yang ditiupkan ruh sehingga punya anak laki-laki, sehingga mengandung tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, ya, itu hanya akan terjadi satu kali, Bu. Nggak akan pernah terjadi lagi. Jadi jangan ada yang percaya kalau tiba-tiba ada di tetangga kita atau di rumah kita, naudzubillah min dzalik ya, ada tiba-tiba dia bilang hamil. Kenapa hamil? Padahal dia kalian nggak pernah keluar. Ya dia mungkin seperti Maryam. Enggak, itu pasti itu ada laki-lakinya tuh. Atau bisa jadi disuntik ya. Kalau di barat udah muncul tuh sekarang, tanpa perlu berhubungan dia bisa disuntik, istilahnya bayi tabung. Walaupun dalam Islam ini bermasalah karena merusak nasab. Nanti pembahasannya berbeda. Cuma saya ingin sampaikan berarti hanya terjadi satu kali. Berbeda kalau Allah hanya menyebutkan biasa saja. Contoh, di dalam surat At-Tahrim di ayat atasnya itu ada dua kisah tuh. Ada dua kisah tentang 3 keluarga. Sebenarnya ada 4 keluarga, di halaman sebelahnya kan keluarga Nabi Muhammad. Kita di halaman yang ini aja kita bahas. Misalnya yang pertama, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut
Kanata tahta abdaini min ibadina as-salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Ini ceritanya tentang apa, Bu? Perumpamaan wanita-wanita yang kafir itu adalah seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Allah tidak sebutkan namanya, ya kan? Allah tidak sebutkan namanya. Karena tatah ta'abdaini min ibadina sholihain. Keduanya berada di bawah naungan dua orang yang soleh. Suaminya Nabi, Bu. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi. Tapi mereka ingkar, mereka kafir. Fakhanatahuma falam yughni anhuma syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Kemudian kata Allah kepada mereka, masuklah kamu ke dalam neraka, kekal abadilah kamu di dalamnya. Nah, Allah nggak sebutkan namanya, maka contoh seperti ini bisa jadi akan terjadi di masa sekarang. Lelakinya soleh, masya Allah, laki-lakinya begitu menjaga, ustadz bagus sekali. Ternyata istrinya main TikTok, apalagi, dan seterusnya. Istrinya ternyata tidak taat kepada Allah. Istrinya di Facebook itu aktif banget ya, foto-foto, bahkan tidak berhijab misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini, Bu, kejadian nggak sekarang kayak gitu? Ada nggak laki-lakinya soleh, perempuannya tidak soleh? Ada nggak? Ada. Kejadian itu akan berulang. Kejadiannya akan berulang. Kemudian di ayat berikutnya, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Kisah berikutnya kisah Asyah, istrinya Fir'aun. Kalau ini kebalikan, suaminya adalah Fir'aun yang sampai berkata faqala ana rabbukumul a'la. Suaminya begitu sombong, istrinya sangat taat. Dari ayat ini juga kita belajar salah satu ganjaran buat para istri yang soleha itu adalah dibangunkan rumah di surga. Mau apa mau, Bu, punya rumah di surga? Mau apa mau banget? Yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Mau, Bu? Nggak capek ngepelnya? Luas banget tuh, Bu. Nggak ngepel, Bu, ya. Masa ngepel lagi? Di dunia ngepel, di surga ngepel lagi. Nah, tapi kejadian ini bisa jadi akan berulang. Ya, tayangan di Indosiar membuktikan tuh ya. Lakinya penjahat, perempuannya begitu sabar, soleh. Peristiwanya akan berulang. Ya, kisah Fir'aun yang sombong akan berulang. Akan ada pemimpin yang sombong sepanjang zaman. Kisah Abu Lahab tidak dimention bapaknya. Tidak dimention Abu Lahab bin Abdul Muthalib misalnya. Tidak dimention bapaknya. Kisah Abu Lahab seorang provokator berulang nggak? Hari ini ada nggak provokator? Ada. Kenang istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Kayu bakar ini pembawanya maknanya dua. Memang bawa kayu bakar beneran menghalangi jalannya Nabi. Yang kedua ngompor-ngomporin, Bu, ngipas-ngipasin. Ada nggak kayak gitu? Hari ini ada. Nah, tapi kisah Maryam ini unik karena Allah mention ayahnya, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Nama bapaknya itu disebut. Ini kata para ulama definitif dan hanya terjadi satu kali. Setelah itu sepanjang zaman tidak ada lagi case yang sama seperti Maryam. Ini ya, Bu, saya jelaskan di awal sebagai prolog karena ini yang kita bicarakan adalah sosok wanita yang mulia. Sosok wanita yang utama. Kalau laki-laki tadi saya sampaikan, kata Nabi SAW, banyak lelaki yang taat, tetapi yang taat dari kalangan wanita, yang utama dari kalangan wanita itu sangat sedikit.
Nah, yang sedikit ini harus kita pelajari benar-benar, Bu. Jadi jangan sampai udahlah sedikit kita nggak tahu. Kenal Maryam nggak? Kenal yang mana? Itu tukang dodol. Bukan. Maryam ini maksud sini adalah Maryam. Dia bukan seorang nabi. Tentu wanita bukan seorang nabi. Ayahnya juga bukan seorang nabi. Tapi mengapa dia bisa menjadi luar biasa? Ini akan kita pelajari. Jadi pertanyaannya, mengapa Maryam bisa menjadi seorang wanita yang luar biasa, yang ketaatannya itu begitu luar biasa sampai hari ini kita jadikan tema kajian kita hari ini. Apa temanya hari ini tadi? Belajar dari ketaatan Maryam ya. Kenapa Maryam bisa jadi luar biasa? Yang pertama, mengapa Maryam bisa jadi luar biasa? Karena Maryam lahir dari keluarga yang kondusif. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Dari keluarga yang kondusif. Apa maksudnya? Imran ini seorang yang soleh, menikah dengan Hana, juga wanita yang soleha. Keduanya menikah lama, tapi keduanya belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Jadi ini pelajaran, Bu, buat ibu-ibu sekalian. Kalau mungkin diantara ibu-ibu ada yang hari ini belum dikaruniai anak, jangan pernah putus dari berdoa. Imran dan Hana ini berdoa luar biasa, meminta dikaruniakan anak, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Hana ini bernazar. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan Hana ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bernazar, kalau nanti saya punya anak, maka anak saya akan saya berikan sebagai khadim Baitul Maqdis di Palestina ya. Jadi sudah bernazar, ya Allah, kalau saya sampai punya anak, saya ingin jadikan anak saya ini khadim, pelayan di Baitul Maqdis. Memang kebiasaan orang-orang soleh dahulu di Palestina itu, kalau ingin sesuatu selalu dinisbatkan pada masjid, pada Baitul Maqdis. Kalau saya punya harta, saya punya rezeki yang banyak, saya akan berikan ke Baitul Maqdis misalnya. Saya akan berkontribusi apa ke masjid. Ini pelajaran, Bu. Boleh kayak gitu. Saya kalau ada rezeki nanti saya ingin menyumbang ke Al-Jauharah misalnya, untuk nambah 3 lantai. Oh, keren juga kan, 3 lantai. Untuk bangun menara, apalah, nambah apa, AC-nya kali supaya tambah dingin dan seterusnya. Bisa ya. Nah, kalau Hana waktu itu doanya adalah, saya akan menjadikan dia sebagai khadim, pelayan di Baitul Maqdis. Ini doa yang terus dipanjatkan, padahal usia Hana dan Imran tidak muda lagi pada saat itu. Tapi lihat, kalau Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun. Gak usah jauh-jauh lah. Yang sekarang nih, Bu, ada. Walaupun memang ini merusak nasab ya. Ini terjadi di luar negeri. Saya kebetulan sebelumnya di Inggris. Kisahnya apa, Bu? Jadi ada pasangan, mohon maaf, gay. Saya mau lihat betapa rusaknya orang di luar ya. A sama B sama-sama laki-laki, bisa punya anak gak? Atau enggak ya? Tapi mereka pengen punya anak. Mereka pengen punya anak. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mencari calon ibu buat bisa melahirkan. Akhirnya ibunya si A ini, ibunya si A itu dijadikan sebagai ibunya untuk melahirkan anak mereka berdua nih. Jadi ibunya usianya 60 tahun. Usianya 60 tahun. Ibunya akhirnya setuju. Tapi kan sel telurnya udah gak ada. Akhirnya disuntikan sel telur dari adiknya si B.
Jadi ibunya ibu si A, sel telurnya adiknya si B. Kemudian melahirkan, pertanyaannya ini anak atau cucu? Rusak bu, nasabnya rusak. Tapi saya ingin sampaikan, ternyata ada kejadian 60 tahun bisa melahirkan. Ini belum lama, di Eropa belakangan ini. Karena teknologi mereka, tetapi ini merusak nasab. Ini merusak nasab, tidak sesuai dengan syariat. Karena syariat diantaranya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dengan kayak gini, ntar dia anaknya siapa? Yang kedua, bagaimana status warisannya? Merusak nasab. Ini tidak boleh dan ditentang oleh para ulama kita. Karena namanya gay ya, haram. Kemudian menumpang bank sperma dan seterusnya, ini juga masih ditentang oleh para ulama kita. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Hana dan Imran ini, usianya sudah lanjut tapi doa tidak pernah berhenti. Kemudian Allah takdirkanlah Hana ini mengandung. Allah takdirkan Hana ini mengandung. Di tengah perjalanan Imran meninggal dunia. Jadi Maryam ini tidak sempat bertemu dengan bapaknya. Ya, Maryam ini tidak sempat berinteraksi dengan bapaknya karena bapaknya sudah meninggal sebelum Maryam lahir. Artinya Maryam lahir dalam keadaan yatim. Cuma kita lihat bapak yang soleh, yang selalu berdoa, selalu punya efek yang baik. Maka colek suaminya bu. Kalau sholatnya jarang di masjid, tegur, tapi dengan bahasa yang santun. Abi kok nggak berangkat, misalnya gitu. Atau kalau anak-anaknya udah sering ke masjid, itu coba ajak bapaknya, agak kebalik sih ya. Biasanya bapaknya ngajak ke masjid. Ini anaknya coba bilang sama bapak, "Ih Pak, kita bareng yuk ke masjid yuk." Colek bu. Kenapa? Karena peranan doa suami tidak bisa diabaikan. Saya kasih sampel. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi, ditinggalinnya di mana bu? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau punya suami kayak Nabi Ibrahim mau nggak bu? Kok ragu sih? Mau nggak bu? Yang solehnya kayak Nabi Ibrahim mau bu? Ragu ya? Kenapa bu? Oh karena istrinya dua. Bayangkan Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail masih kecil ke Mekah yang tandus, dibawa ke sana Siti Hajar membawa bayi, ya bayi Ismail, udah gitu ditinggalin bu. Kalau ibu gimana kira-kira? Dibawa sama suaminya, bawa bayi masih merah, dibawa ke sebuah tempat yang tandus, gak ada apa-apa, ditinggal. Kira-kira ibu apa yang ibu lakukan? Langsung nyanyi ya, pulangkan saja gitu ya. Ditinggal sampai kemudian Hajar kan bertanya, mengapa engkau meninggalkan kami? Diam aja tuh Nabi Ibrahim. Kenapa engkau meninggalkan kami? Gak dijawab. Sampai kemudian Hajar bertanya lagi, apakah ini perintah Allah? Ya. Oke. Hajar pasrah karena itu adalah perintah Allah. Tapi ada tapinya bu. Ketika Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim itu senantiasa berdoa. Di antaranya misalnya apa? Wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza, ya Allah jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman, warzuq ahlahu, berikanlah rezeki pada penghuninya, minas samarat, dari buah-buahan dan seterusnya. Kemudian banyak lagi. Jadi saya ingin sampaikan, walaupun Nabi Ibrahim LDR-an bu, Nabi Ibrahim kan LDR-an dengan Hajar, long distance relation, jauhan, ya berjauhan, tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah lepas doanya. Makanya diantara doa yang terbanyak dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita padankan dengan kasusnya Imran dan Hana, mengapa Maryam menjadi orang yang taat? Karena doa yang tidak pernah putus dari orang tuanya.
Maka ibu-ibu sekalian, tatkala ibu-ibu bangun malam, colek suaminya, bangunin. Urusan suaminya marah-marah ya nggak apa-apa, sekali 2 kali marah-marah, 3 kali lebih marah lagi. Tapi diajak gitu, diajak, diingatkan, saling mengingatkan. Jadi mengapa Maryam bisa menjadi luar biasa? Karena keluarganya kondusif, doa yang luar biasa tidak pernah putus. Kemudian lahirlah Maryam, yang ternyata ketika lahir bayinya adalah perempuan, kan gitu. Ketika Maryam dilahirkan ternyata perempuan. Pertanyaannya kan, atau gimana? Sedangkan yang biasa menjaga masjid adalah laki-laki. Makanya tadi kenapa dimasukkan dalam firman Allah sebagai qanitin, karena ketaatan Maryam itu setara dengan ketaatan laki-laki pada umumnya. Walaupun dia perempuan, Allah membesarkan hati Hana, Allah membesarkan hati ibundanya. Walaupun dia perempuan, tapi ini wanita yang mulia. Apa pelajarannya? Jangan pernah membedakan anak laki-laki dengan perempuan. Ketika lahir anak perempuan jadi sedih, aduh perempuan nggak bisa diturunkan marga. Kalau ada tertentu gitu ya, sedih kalau anak perempuan. Karena apa? Nanti kalau dia menikah marganya putus kalau tidak dengan semarga. Kalau laki-laki dia bisa menurunkan marga misalnya. Nggak gitu, pasti ada hikmahnya. Betul Bu? Pasti ada hikmahnya. Ini yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sebelum Islam, Ibu tahu, kalau ada orang yang melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup di masa jahiliyah. Tapi ketika Islam hadir, dimuliakanlah para wanita. Masya Allah. Akhirnya oleh Hana, oleh istrinya Imran ini, bayi Maryam ini dibawa ke Baitul Maqdis. Ditanyakan kepada orang-orang di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu kisahnya kurang lebih saat itu dijaga oleh para ulama-ulama lah, orang-orang soleh dulu yang berkhidmat di sana. Ada di sana diantaranya Nabi Zakaria. Imran dulunya salah satu orang terkemuka di situ, jadi orang soleh di sana. Padahal bukan Nabi Imran ini, tapi orang soleh yang juga khadim di Masjidil Aqsa. Ketika ditawarkan, ini anak saya ingin jadikan, saya ingin wakafkan anak saya menjadi khadim Masjidil Aqsa. Bagaimana respon orang-orang di sana? Mereka menerima, bahkan berebut untuk merawat Maryam. Berebut untuk merawat Maryam. Masya Allah ya. Jadi orang dikaruniakan anak berebut untuk merawatnya. Hari ini kita dapati ada orang yang diberikan anak malah disia-siakan. Nauzubillah min dzalik. Sedih ya. Ada orang yang tiba-tiba buang anak, udah kayak anak kucing, ditaruh dan seterusnya. Padahal orang banyak sekali di luar sana yang sangat menginginkan punya anak. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala berebut mereka. Zakaria kemudian bilang, Nabi Zakaria pada saat itu bilang, yang paling berhak merawat Maryam adalah aku, kata Zakaria. Kenapa kamu berhak? Tanya yang lainnya kan. Karena Nabi Zakaria bilang, dia adalah keponakanku. Jadi dari sisi nasab, Nabi Zakaria adalah yang paling terdekat dengan Maryam, karena istrinya Nabi Zakaria ini adalah saudara kandung dari ibunya Maryam. Tadi saya bilang ya, Maryam ini adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Tetapi yang lain nolak. Jangan dong. Gimana kalau kita bikin undian aja lah? Bagaimana caranya? Ada beberapa riwayat diantaranya menyebutkan ngelempar semacam pensil gitu yang udah ada tulisan namanya, dilempar ke laut atau sungai gitu ya. Yang mengambang, yang namanya mengambang itulah yang berhak. Kemudian ketika dilemparkan, nama-nama yang lain itu pada turun, hanyut, tersisa satu nama Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lah yang berhak untuk mengasuh dan merawat Maryam. Jadi yang pertama itu Bu, karena keluarganya kondusif. Gimana kita bisa mengharapkan anak yang soleh soleha kalau keluarga kita tidak kondusif? Anak disuruh ke masjid
Nak, udah azan, ke masjid kan? Sholat. Oh, anaknya berangkat sholat, ibunya nonton TV. Nanti anaknya pulang dari masjid, Umi udah sholat? Belum. Kayaknya nanti. Supaya siarannya aman, remote-nya dikantongin. Sholat tapi bawa remote. Sholatnya nggak khusyuk. Ibu-ibu gitu ya. Kalau pikirannya banyak bercabang, sholat tadi kunci di mana ya? Allahu Akbar. Keingetan tuh. Oh, tadi kunci kayaknya ada di saku jaket. Allahu Akbar. Oh iya, jaketnya ada di kamar. Sami Allah liman hamidah. Rakaat berapa ya? Ya lupa rakaatnya. Gimana bisa mengharapkan yang besar-besar kalau kita tidak khusyuk dalam ibadah? Kalau keluarga kita tidak kondusif. Makna sakinah, jangan kita pahami sakinah itu hanya apa Bu? Maknanya sakinah itu apa sih? Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surat Al-Fat. Apa sakinah? Allah menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang beriman, yang dengan sakinah itu liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahlah keimanan. Pertanyaannya, apa itu sakinah? Ibu-ibu sering ini ya, kalau orang menikah, selamat ya, semoga menjadi pasangan yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa? Apa makna sakinah? Sakinah itu tenang. Biasa kalau pengajian itu, saya ngisi pengajian ibu-ibu juga di Citra tuh, sore tuh, tenang Bu, karena begitu nih pada tenang. Sakinah. Sakinah asal katanya askana, yaskunu. Sakana, menetap. Kalau ibu-ibu naruh anak di pesantren, istilah asrama itu biasanya selain dormitory bahasa Inggris, juga disebut sakan dalam bahasa Arab, tempat untuk menetap. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang orang-orangnya senang menetap di rumah itu. Kalaupun dia pergi, pasti dia pengen balik lagi. Kenapa balik lagi? Bisa jadi karena merindukan makanannya. Kan gitu ya. Seenak-enaknya makanan di Eropa, masih enak makanan ibu sendiri. Seenak-enak makanan di Timur Tengah, masih enak makanan ibu sendiri. Jadi kemanapun dia pergi melangkah ke seluruh penjuru dunia, pasti pengen balik lagi karena sakinah, keinginan untuk menetap. Keluarganya pada pengen untuk menetap berlama-lama di sana. Nah, sekarang kita gimana berpikir untuk mempelajari Maryam ini? Maka pertama yang harus kita lakukan, gimana caranya agar keluarga kita menjadi keluarga yang kondusif, sakinah, mawaddah, rahmah. Ini perlu kita bicarakan lagi dengan pasangan kita. Karena saya selalu bilang, mengapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan azwajina dulu, baru zurriyatina qurrata ayun. Kenapa tidak dibalik? Kenapa doanya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun? Karena qurrata ayun, zurriyatina qurrata ayun, keturunan yang menyejukkan mata, baru bisa muncul kalau azwajinanya baik dulu, Bu. Jadi kenapa Maryam jadi soleha? Karena orang tuanya itu soleha. Kenapa Maryam jadi soleha, jadi wanita yang taat? Karena Maryam diasuh oleh juga pengasuh yang soleha, Nabi Zakaria dan istrinya. Ya, kemudian dibuatkanlah mihrab di rumahnya. Mihrab itu apa? Semacam gini nih Bu, nih, ruang kecil aja. Punya nggak Bu mihrab di rumah? Sebaiknya punya satu spot yang itu memang buat kita berkhalwat dengan Allah, buat sholatnya ibu-ibu, buat ibadahnya anak-anak, buat satu titik aja, tempat yang itu nggak berubah-berubah gitu, di situ saja. Jadi satu tempat yang kita taruh sajadah di situ. Jadi kalau lagi pengen ngaji di situ, lagi pengen nangis, pengen
apa namanya, qiyamul pengen segala macam itu berkhulwat kepada Allah di situ. Itu namanya mihrab. Ada novelnya Kang Abik, apa judulnya? Di bawah mihrab cinta. Mihrab. Nah, Maryam itu punya mihrab sendiri. Maryam itu punya mihrab sendiri. Dan Maryam itu termasuk seorang abidah, ahli ibadah, senantiasa beribadah, ibadahnya tentu dengan syariat pada masa itu, ya Bu ya. Jadi jangan ibu samakan, sama nggak sholatnya dengan kita? Itu pertanyaan yang nggak bisa diajukan, bukan saya sendiri nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya sama-sama Islam, sama-sama menyembah Allah, tapi syariatnya berbeda. Mereka bisa jadi punya puasa, kita punya puasa, bisa jadi puasanya berbeda. Mereka punya sholat, kita punya sholat, bisa jadi tata cara sholatnya berbeda. Jadi bagaimana ibadahnya Maryam? Itu pertanyaan yang gak perlu diajukan, Bu. Karena syariatnya pasti berbeda. Tapi bukan itu poinnya. Maryam punya tempat ibadah sendiri. Karena ada orang rumahnya itu dibikin apa? Ada kolam renangnya, ada tempat bermain, ada taman dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang muslim bukan itu doang. Yang perlu kita tambahkan satu, mihrab. Siapa yang udah ada mihrab di rumahnya, Bu? Ngacur. Yang sudah ada satu tempat titik yang disepakati, ini jadi tempat ibadah, semacam musola kecil lah di rumah gitu, sederhananya. Ada, Bu? Atau masih nomaden mihrabnya? Kadang di sini, kadang di sini. Sebaiknya tentukan satu titik. Ya, satu titik di situ yang kalau bisa ya kondusif, ya bersih, nyaman, bisa berlama-lama di situ gitu. Satu titik itu entah di mana, silakan ditentukan. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, karena keluarganya kondusif. Keluarganya itu kan kondusif sehingga anak-anak yang baik. Maryam lahir dari keluarga yang kondusif. Yang kedua, mengapa Maryam menjadi wanita yang taat? Karena Maryam senantiasa menjaga dirinya dan senantiasa beribadah. Maryam menjadi mulia karena memiliki yang namanya iffah. Iffah itu apa, Bu? Menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Izzah, memiliki harga diri. Marwah. Maka seorang wanita soleha, seorang wanita yang taat harus wanita yang menjaga kesuciannya, menjaga harga dirinya. Jangan dikit-dikit selfie diposting, apalagi yang miris, nggak pakai hijab. Nauzubillah min dzalik. Takutnya apa? Begitu meninggal, foto-fotonya masih tersebar. Auratnya di mana-mana, dosanya masih mengalir karena auratnya masih terlihat. Maka ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala yang punya medsos, ya, yang punya FB, IG dan seterusnya, dan masih ada foto zaman jahiliyahnya, entah foto zaman SMA, zaman kuliah yang belum berhijab, hapus, Bu. Hapus, karena itu akan menjadi fitnah. Cuma saya sih yakin enggak lah. Ya, insya Allah enggak. Punya ya, Bu, FB ya? Oh, pada punya ya, oh, keren. Silahkan, karena itu bisa dipakai buat dagang ya, bisa dipakai buat dagang, bisa dipakai buat berdakwah, mangga saja. Tapi kita harus tahu koridornya, batasan-batasannya. Jangan aurat ditaruh di sana, curhat-curhat yang gak penting ditaruh di sana. Siang-siang lapar nih, dia posting. Lapar tuh makan, lapar kok. Itu update status. Terus doa lagi, doa di Facebook. Ya Allah, semoga suamiku dijaga.
Emangnya Allah Facebookan? Doanya di Facebook. Lihat, boleh Bu, saya nggak ngelarang, silakan bermedsos, tapi bijak, jangan sampai aurat, ifahnya tidak ada, harga dirinya nggak ada, joget-joget. Janganlah, jangan sampai. Mau jadi apa sih? Gitu ya. Jadi Maryam taat karena menjaga kesuciannya, ifahnya. Dan Maryam senantiasa menjaga kedekatannya kepada Allah dengan cara apa? Berkhalwat. Maryam senantiasa beribadah sampai-sampai apa? Di dalam Al-Quran dikisahkan, tatkala Nabi Zakaria mau membawa makanan, ternyata di sekitar Maryam sudah ada apa, Bu? Sudah ada buah-buahan. Zakaria bingung, bertanya kepada Nabi Zakaria, bingung bertanya kepada Maryam, ini dari mana? Ini dari Allah. Jadi dia bingung, ini dari mana? Dari Allah. Yang hebatnya, makanan kalau buah jeruk, di saat jeruk banyak itu biasa, Bu. Tapi ini lagi musim mangga, nggak ada jeruk, tiba-tiba ada jeruk. Kalau di sini mungkin nggak kebayang ya, karena relatif banyak buah yang tahunan, sepanjang tahun ada. Kalau di negara-negara yang beda cuaca, yang musim panas, musim dingin gitu ya, maka kasusnya bisa berbeda. Ada buah musim panas yang tidak ada di musim dingin, ada buah musim dingin yang nggak ada di musim panas. Nah, buah yang ada di Maryam itu buah yang saat itu nggak musimnya tapi ada. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa siapapun bisa Allah berikan rezekinya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Bu, rezeki itu harus dicari atau bisa ditunggu? Harus dicari atau bisa ditunggu? Rezeki itu harus dicari. Tetapi datangnya rezeki bisa karena kita cari, bisa karena apapun. Ikhtiarnya iya, itu sunatullah, dicari. Tapi datangnya rezeki itu bisa dari manapun. Contoh, Bu, ketika Siti Hajar lari, kan Nabi Ismail bayi ini nangis-nangis ya. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Dari Safa ke Marwah ya, Hajar ini lari-lari, Bu, 7 kali lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Di mana didapatkan air? Tidak di puncak Safa, tidak di puncak Marwah, tidak di antara keduanya. Ternyata airnya di mana, Bu? Airnya malah di bawah kakinya Nabi Ismail. Nyarinya di mana? Nyarinya di bukit. Ternyata munculnya di mana? Di bawah kaki. Ada perdebatan guru dengan murid. Gurunya bilang rezeki itu harus dicari. Tetapi kalau Allah takdirkan rezeki itu datang, maka rezeki itu bisa datang sendiri walaupun kita nggak cari. Muridnya nggak sepakat. Kata muridnya, saya tidak sepakat. Namanya rezeki itu harus dicari. Kalau tidak cari maka nggak akan datang sendiri. Nggak sepakat dengan gurunya. Kalau gurunya bilang rezeki itu pasti datang sendiri. Dicari ataupun tidak, kalau memang Allah takdirkan dapat rezeki maka kita dapat. Akhirnya muridnya keluar dari rumah gurunya, Bu. Pergi dia, ngelihat orang lagi panen buah. Lagi panen buah. Wah, panen buah nih, dibantuin lah sama dia. Dibantuin panen. Udah dibantuin panen, dikasih buah nggak? Dikasih, karena kan ngebantuin kan. Udah bantuin, dikasih lah tuh buah. Udah dibawa sama dia. Dia balik lagi ke rumah gurunya. Dia bilang sama gurunya, guru, ini bukti rezeki harus dicari. Saya tadi bantuin orang panen buah, sekarang saya dapat ini. Ini buktinya. Saya dapat ini karena saya mencari. Nah, ini saya kasih ke engkau, wahai guruku. Membuktikan bahwa rezeki itu harus dicari. Gurunya bilang apa? Muridku, saya nih dari pagi belum keluar rumah. Ngajar aja saya di rumah tuh, karena banyak yang berdatangan, banyak majelis di rumah. Saya nggak keluar rumah, nggak sempat bekerja, apalagi beli buah. Tapi Allah takdirkan
buah ternyata datang melalui perantara kamu. Jadi rezeki dicari itu sunatullah, cuman datangnya itu urusan Allah, Bu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang melata sekalipun ya di muka bumi ini melainkan telah Allah siapkan untuk mereka rezekinya. Cicak, Bu. Cicak diam-diam datang seekor hap. Lalu cicak bisa terbang nggak? Merayap dia, Bu. Nyamuk bisa terbang? Nyamuk terbang. Tapi kalau Allah takdirkan walaupun cicak merayap, itu nyamuk tiba-tiba apes, hap, masuk di mulutnya cicak. Padahal cicaknya cuma diem aja gitu. Nyamuk bisa kemana-mana, tapi kenapa itu nyamuk tiba-tiba bisa ada di mulut cicak? Karena Allah takdirkan. Kucing takut sama apa? Kucing takut sama apa? Air. Makannya apa? Ikan. Padahal ikan hidup di mana? Di air. Tapi kebetulan ikan yang dimakan yang di penggorengan ibu ya. Gajah aja nggak sekolah gede, Bu. Gajah nggak sekolah gede. Ayam nggak punya kantor bisa bangun pagi-pagi. Ular tidak punya kaki, tidak punya tangan, bisa makan. Rezeki semua sudah diatur. Seringkali kita terlalu memikirkan sesuatu yang sudah pasti, tapi kita tidak mau memikirkan sesuatu yang belum pasti. Apa contohnya? Rezeki itu sudah pasti ada. Tapi kita terlalu bersibuk-sibuk memikirkan ini gimana nanti untuk anak sekolah, ini gimana, padahal sudah ada. Ikhtiar saja. Tapi yang ngeri, kita sibuk mikirin itu rezeki, tapi melalaikan ibadah. Padahal nggak ada kepastian kita masuk surga atau neraka. Betul betul, Bu? Yang ngeri, banyak bapak-bapak berangkat 14P, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan. Berangkat gelap, pulang gelap, tapi sholat enggak. Mintanya surga Firdaus. Nyari duit udah kayak apaan tahu ya, luar biasa kerja keras, tapi rumah tetap aja RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja susah. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengembalikan ke sini, lihat Maryam. Allah takdirkan untuk dia rezekinya ada rezekinya, buah-buahan itu tiba-tiba muncul di sekitar mihrabnya Maryam. Saya beberapa kali ngisi di Palembang, dan di Palembang itu saya pengen banget makan tekwan asli Palembang gitu ya. Tapi nggak kesampaian, Bu, nggak kesampaian. Mihrab apa namanya, tekwan Palembang, dapatnya malah empek-empek gitu ya. Akhirnya suatu saat saya berangkat ke Inggris. Di Inggris itu sekian kilometer dari Palembang kan, Bu ya. Nyampe di Inggris, belum lama nyampe saya di Inggris, tiba-tiba datang tetangga saya, tetangga orang Indonesia juga, datang ke rumah bawain tekwan, Bu. Ternyata tetangga saya orang Palembang dan dia senang bikin gituan. Saya bilang sama istri, nyari di Palembang gak ketemu yang otentik gitu ya, menyengajakan karena waktunya sempit dan selalu disajikannya empek-empek. Masa saya minta, kan gak enak ya, minta tekwan dong, gak dapet. Di Inggris ribuan kilometer dari Palembang, tekwan itu datang sendiri ke rumah, Bu. Dibawa oleh namanya rezeki itu ternyata dari manapun. Lihat Maryam, kesolehannya membuat Allah akhirnya memberikan dia buahan. Sampai Nabi Zakaria bertanya, dari mana? Dari Allah. Maka yang kedua, mengapa Maryam bisa menjadi luar biasa taat? Karena Maryam senantiasa beribadah. Maryam senantiasa menjaga ifah. Menjaga ifah itu apa, Bu, tadi? Kesuciannya. Maryam menjaga izzah. Izzah apa? Harga dirinya. Makanya saya selalu bilang tuh kalau saya ngisi di anak-anak akhwat itu, kalau ada laki-laki yang datang pada kalian goda-godain dan seterusnya, maka jangan kelepek-kelepek, tapi bilang, bapakku ada di rumah. Kalau emang serius, silahkan datang ke rumah gitu.
Kan gitu kan, kalau emang serius laki-laki ya datang ke rumah lamar. Tapi kan sekarang banyaknya nggak kayak gitu. Maka para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa, Bu? Mengapa bisa jadi luar biasa? Karena keluarganya kondusif. Yang kedua, karena Maryam senantiasa beribadah dan dia senantiasa menjaga kesuciannya, menjaga kesucian, menjaga harga dirinya. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil, Ibu. Tadi keluarga kita benahi. Yang kedua, kesuciannya. Yang ketiga, mengapa Maryam bisa menjadi wanita yang luar biasa? Karena bi'ah yang mendukung. Bi'ah itu apa, Bu? Bi'ah itu apa? Lingkungan. Lingkungan yang mendukung. Nah, ini PR besar kita. Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang kondusif. Makanya ada istilah para ulama, al-jaru qoblad daru. Ketika kita mau memilih rumah, al-jaru qoblad daru. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Apa maksudnya? Pilihlah lingkungan, karena lingkungan bisa mempengaruhi. Kita di rumah nih udah luar biasa menjaga anak-anak nih, mendidik dengan begitu baik, ya, menjalankan syariat dengan baik di dalam rumah. Begitu keluar, karena lingkungan yang gak kondusif, tiba-tiba anak datang, abi, kenapa? Itu kok si Fulan kencing di luar rumah, sama orang tuanya didiemin aja lagi. Auratnya kemana-mana, dia buang air di luar rumah. Ini kan lingkungan tuh. Akhirnya anak jadi, kita di rumah murotal, ngaji gitu ya, kondusif. Begitu keluar, tiba-tiba anak-anak pulang bisa nyanyi dangdut. Kamu tahu dari mana deh lagu ini? Di sebelah dengerin lagu dangdut sepanjang. Lingkungan itu perlu. Kenapa Maryam bisa menjadi orang yang luar biasa? Karena lingkungannya lingkungan masjid. Tinggal di lingkungan di kompleks Masjidil Aqsa. Ada kaidah di dalam Al-Quran, wa anzir aksiratakal akrobin. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang terdekat, keluarga terdekat, tetangga. Ya, kita perlu untuk membuat kesepakatan. Ya, ini caranya. Masjid itu harus menjadi motornya. Kita harus peduli ketika ada tetangga, mohon maaf, wanita tapi pulangnya malam, kemudian tidak menggunakan hijab, ganti-gantian ada cowok yang nganterin misalnya berganti-ganti. Kita perlu konfirmasi. Kenapa? Apa yang perlu disupport, apa yang perlu dibantu, karena takutnya kita nggak tahu kalau terjadi kemaksiatan di lingkungan kita, yang kena azabnya tuh bukan cuma dia, Bu. Ketika ada perzinahan di lingkungan kita, yang kena azab tuh bukan cuma orang ini, tapi kurang lebih 40 rumah di sekitarnya itu bisa kena. Makanya kita perlu waspada. Jangan ibu-ibu bangga gitu, anak saya setiap hari dijemput sama cowok misalnya. Jangan, itu bukan kebanggaan. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, nah ini lingkungan yang kondusif perlu diciptakan, perlu di-create. Bisa kerjasama dengan RW, bisa kerjasama dengan RT, ya, bisa kerjasama dengan masjid. Gimana agar lingkungannya bisa kondusif? Karena apa, Bu? Keberadaan tetangga-tetangga kita ini harus kita muliakan. Ini harus kita muliakan agar pengaruhnya bisa sampai juga ke rumah kita. Jadi kenapa Maryam bisa menjadi luar biasa? Karena lingkungannya kondusif. Pertanyaan, bagaimana dengan lingkungan kita? Jangan didiamkan. Kalau ada kemungkaran, kata Nabi SAW, lakukan 3 hal. Yang pertama apa, Bu? Kalau ada kemaksiatan di sekitar kita, yang pertama apa yang dilakukan? Ubahlah dengan tangan.
Maknanya apa? Kekuasaan. Artinya apa? Kalau ada kemaksiatan, sampaikan ke RT, sampaikan ke RW, gitu ya. Jangan dijadikan bahan komoditi gibah, Bu. Nggak ada penyelesaian, tapi cuma diomongin gitu. Itu nggak menyelesaikan masalah. Kalau niat menyelesaikan masalah, datengin RT, datengin RW, Pak ada masalah ini ada pasangan yang belum menikah tapi tinggal bareng misalnya di sekitar rumah kita, gimana? Kalau di kita bisa ya, kalau di barat nggak bisa. Kalau di barat itu udah biasa tuh. Ngeri deh kalau di luar itu sering ditanya itu istri atau partner. Karena mereka banyak orang barat itu sebelum menikah dia tinggal dulu dengan partnernya, dengan calonnya itu sekian tahun untuk menguji dia benar-benar layak nggak jadi istri. Nauzubillah. Jangan sampai kita kejadian itu. Ngeri. Maka selesaikan. Kalau niat selesaikan, ya kunjungi orang yang berwenang, jangan jadi perbincangan saja. Gitu ya Bu ya. Jadi yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif. Bagaimana lingkungannya Maryam? Tadi kita jelaskan, Maryam dari lingkungan terkecilnya, lingkungan primernya, dengan primernya berada di bawah pengasuhannya Nabi Zakaria. Orang yang soleh. Apa pelajarannya? Ibu-ibu kalau mau masukkan anak ke sekolah, mau masukkan anak belajar di sebuah tempat, perhatikanlah gurunya. Makanya Imam Malik pernah berkata, dahulu sebelum aku ngaji itu, aku dibawa oleh ibuku berpesan, nak, ambillah adab dari gurumu, baru engkau akan mendapatkan ilmunya. Gimana anak-anak kita mau hebat kalau gurunya yang kita titipkan dari sisi adabnya tidak baik, misalnya begitu. Ini yang pertama. Jadi lingkungan primernya baik. Kemudian yang kedua, biahnya berada di sekitar Masjidil Aqsa. Berada di sekitar Masjidil Aqsa. Tapi pelajaran terakhirnya apa? Bukan berarti tidak diuji. Ini kan pelajaran terakhirnya, Bu. Maryam taat, tapi diuji Allah nggak? Ujiannya nggak main-main, Bu. Ujiannya apa? Ditiupkan ruh ke dalam perutnya sehingga hamil. Dan Maryam pada saat itu terkena fitnah kan? Bagaimana bisa orang yang katanya suci kok tiba-tiba hamil? Fitnah. Hingga kemudian Maryam mesti menjauhkan dirinya ke tempat yang jauh dari masyarakat pada umumnya. Menyendiri di sana untuk apa? Untuk menghilangkan stresnya, ketertekanannya. Dan ini manusiawi, Bu. Apa pelajarannya, Bu? Orang makin taat, ujiannya juga makin tinggi. Jadi jangan berpikir kalau saya soleha berarti saya nggak ada ujian dong. Nggak juga. Nabi itu kurang soleh apa? Ujiannya luar biasa. Jadi ini perlu kita siapkan. Maryam ternyata diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang luar biasa. Kalau hari ini ibu ada ujian, kok saya diuji sama Allah ya? Ya itu bukan berarti itu negatif, Bu. Orang-orang soleh itu semua diuji oleh Allah. Justru yang ngeri itu orang yang istidraj. Tahu istidraj, Bu? Dia diberikan nikmat yang banyak, tapi nikmat itu menjauhkan dia dari Allah. Ujungnya apa? Dia akan dibanting tuh. Tapi hari ini kita diuji oleh Allah dan kita ingat Allah, itu rezeki, Bu. Saya pernah ditanya apa bedanya ujian sama azab. Ujian sama azab apa bedanya? Hah? Beda apa sama? Bentuknya bisa jadi sama. Tapi kalau ujian dari Allah itu dan kita bisa memenangkannya, maka hasilnya adalah bertambahnya iman kita. Bertambahnya iman kita. Sakit itu bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Karena kita nggak bisa jaga diri, akhirnya sakit.
Tapi bisa jadi ujian, begitu kita sakit ternyata kita makin mendekat kepada Allah. Jadi tergantung sudut pandangnya. Maryam ujiannya apa Bu tadi? Dituduh sebagai wanita yang tidak menjaga kesuciannya, dituduh berzina. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dituduh berzina nggak Bu? Pernah. Apa ceritanya? Hadisul ifki, kedustaan terhadap Bunda Aisyah. Aisyah dituduh berzina. Hampir Nabi itu kena provokasi loh. Kalau kita baca sirah itu, hampir Nabi itu percaya karena lingkungannya udah banyak ngomong Aisyah itu berzina. Hampir Nabi itu percaya sampai Allah kemudian menurunkan ayat bahwa Aisyah terbebas dari perzinahan. Ada nggak ujian kita yang setinggi itu hari ini, Ibu? Ada. Ini pentingnya belajar sejarah, Bu, agar jangan ngerasa paling ngelongso di dunia ini. Ujian saya kok gini amat sih? Lihat orang-orang dahulu yang ujiannya lebih dahsyat dari kita. Kita nggak ada seujung kukunya. Makanya ketika salah satu sahabat Nabi, Khobab namanya, Khobab ini salah satu budak yang disiksa di zaman di Mekah itu. Disiksanya apa, Bu? Disuruh tidur di atas batu yang dari perapian tuh. Kalau bakar sampah ada batu-batunya ya. Batunya masih merah-merah itu. Ditaruh di situ, Khobab ditidurkan di situ. Khobab mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, kenapa gak kita serang aja mereka?" Fase Mekah belum ada perang ya. Kata Nabi apa? Sabar. Nabi bilang apa? Dahulu ada orang yang lebih dahsyat ujian daripada kamu. Digergaji, ashabul ukhdud itu, ashabul ukhdud diapain? Dilempar ke api dan seterusnya. Kebanyakan kita terlalu mudah menyimpulkan, aduh saya mah longso banget. Dari dulu susah sampai sekarang susah. Merasa hidup yang paling susah. Hello. Insya Allah kita termasuk yang sangat beruntung, Bu. Jadi pentingnya belajar sirah tuh itu, Bu. Ternyata ujian kita nggak ada apa-apanya. Saya yakin kalau orang pada belajar sirah dengan baik, nggak ada tuh bunuh diri. Orang bunuh diri karena depresi kan, dia pasti ngerasa apa? Waduh, ikut pinjol, kayak kasus gitu ya, banyak ya. Aplikasi apa namanya, pinjaman online. Dia download dari Play Store, dia ngutang deh tuh. Ngutangnya 1 juta, bayarnya 20 juta. Dia bingung nih, utang gede banget. Sampai kemudian pengen menghabisi hidupnya, padahal yang ngutang 2 miliar aja ada. Kan gitu. Saya selalu bilang kalau ada ujian itu bacalah sirah. Kalau kita lagi diuji Allah, Bu, kita ini lagi diuji Allah, bacalah sirah. Kisah tentang sahabat, kisah tentang nabi, kisah tentang orang-orang soleh terdahulu yang mereka ujiannya jauh lebih dahsyat dari kita, yang kita nggak ada apa-apanya. Baca sirah. Itulah pentingnya mengapa ada kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi Maryam wanita taat, betul Bu? Wanita soleha, betul? Diuji nggak? Diuji. Jadi kalau kita diuji, mudah-mudahan ini ciri-ciri kita mau naik kelas. Kan gitu kan? Kita nggak mungkin sampai pada level ini kalau dulu nggak ikut UN SMA, Bu. Betul? Nggak mungkin kita masuk SMA kalau dulu nggak ikut ujian ketika SMP. Ya kan? Nggak mungkin kita bisa SMP kalau sebelumnya nggak ikut ujian SD. Ujian adalah cara Allah menaikkan derajat dan kelas kita. Maryam diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Ujiannya apa? Dituduh berzina. Sampai akhirnya Maryam menghempaskan kurma dan jatuh kurma matang itu, dan kemudian tidak lama kemudian Nabi Isa alaihissalam lahir. Ini yang Bu Irene Handono pertanyakan dulu. Kan kalau 25 Desember identik dengan salju-salju gitu ya, karena di Eropa musim dingin. Tapi mengapa kelahiran Nabi Isa itu identik dengan musim dingin, padahal di Al-Quran justru disebutkan di musim panas. Kurma itu matang di musim panas, Bu. Kalau musim dingin melempem. Kalau di musim panas. Ini yang menyebabkan Ibu Irena Handono akhirnya memutuskan untuk menjadi
mu'allaf karena dia mempertanyakan nggak dapat jawabannya. Karena memang Desember itu bersalju untuk kasusnya Eropa. Tapi kan Nabi Isa tidak lahir di Eropa. Nabi Isa lahir di Palestina. Ini Maryam, wanita yang suci luar biasa, salah satu wanita utama di dalam surga dan wanita yang ketaatannya begitu mempengaruhi umat manusia sepanjang peradaban zaman. Kalau ada yang mau diskusikan, boleh ditanya. Kalau mau ditanya, silakan ditulis, boleh Bu. Ditulis boleh, atau langsung tanya boleh untuk kita diskusikan. Mangga. Ada waktu. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Saya serahkan kembali kepada MC atau moderator ya, MC. Sudah. Saya izin minum ya, Bu. Demikian tadi saat tausiah dan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi Irhamsyah. Baik, kami buka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Tidak pertanyaan, kita pakai pertanyaan ya. Ditulis boleh Bu ya, kalau malu ditulis boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami Pak Ustaz yang mau saya tanyakan. Ada seorang anak perempuan. Apa? Ada seorang anak perempuan. Anak perempuan. Diberikan pendidikan agama juga yang mumpuni. Hingga pada suatu saat anak itu besar, kemudian ada orang tuanya kemudian karena jauh dari orang tua, jauh dari kakak-kakaknya, pada suatu saat anak itu tiba-tiba membawa anak, yang artinya di sini orang tua tidak tahu ternyata dia hanya dua nikah begitu. Orang tua kaget, keluarga besar kaget, dan orang tua merasa malu dan anak itu dibuang. Astagfirullah. Kalau kasusnya anak perempuan tadi yang dijauh orang tua tidak mau mengakui. Dan saya sebenarnya kalau dalam agama itu apa yang seharusnya orang tua lakukan atau saudara-saudaranya lakukan. Dan kita lihat lagi ternyata laki-laki itu non-Islam, Pak Ustaz. Itu yang membuat orang tua tambah kecewa, berat. Mungkin pertanyaan saya cuma di situ. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh langsung. Kalau ada lagi nggak apa-apa kalian. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Langsung dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk bertanya Pak Ustaz. Nama saya Koki Wali dari RT 2. Pertanyaannya lebih bagaimana doa untuk anak ya, untuk anak apakah doa seorang
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz ada yang mau saya tanyakan, gimana cara mendidik atau ngasih tahu anak yang usia remaja itu? Apa? Mendidik atau ngasih tahu anak di usia remaja, kayak kalau waktunya sholat biar nggak harus disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tadi ya, kita perlu banyak-banyak istighfar memang ya, melihat kondisi ini. Saya tahun 2009 pernah ikut daurah ya, pelatihan yang ngisi itu salah satu orang dari KUA di daerah Jakarta. Dia tuh penulis buku Illegal Wedding, saya browsing. Dia cerita ke kita dulu peserta pelatihan itu, dia bilang trennya itu cenderung terus meningkat. Itu tahun 2009 ya, ini sekarang udah 2021. Pada saat itu pun dia bilang trennya itu meningkat sampai dia itu pernah ngomelin ibu-ibu. Cerita ustadznya itu, ibu-ibu tiba-tiba datang ke dia, Pak Ustadz besok minta tolong nikahin anak saya. Dia nanya dong, kok mendadak amat bu? Biasa Ustadz, kecelakaan, diomelin sama dia. Biasa. Kecelakaan kesannya tuh kayak hal yang biasa gitu. Dan memang diantara ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri akhir zaman adalah zina dianggap hal yang biasa. Apalagi dengan adanya sekarang yang lagi kontroversi ya. Perzinahan itu tidak bisa diberlakukan kalau dasarnya suka sama suka. Karena hukum positif kita memang kayak gitu ya. Kalau suka sama suka, maka tidak dianggap sebagai perzinahan. Sedangkan di dalam Islam, apapun alasannya, maka itu disebut zina gitu ya. Mau suka sama suka ataupun seterusnya. Nah, kita perlu banyak berdoa ya mendengar peristiwa ini yang di beberapa tempat jadi hal yang seperti biasa. Kenapa? Karena memang kita ini disusupi, Bu. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim, kita ini muslim terbanyak di muka bumi, Bu. Indonesia ini negara dengan jumlah muslim terbanyak di muka bumi. Jadi di bumi ini negara dengan muslim terbanyak itu negara kita, Bu. Dan banyak orang luar yang pengen negara kita itu tetap dalam kekacauan, namanya middle income trap, jebakan pertengahan, supaya kita ini di tengah aja, nggak jadi negara maju. Di antaranya apa? Supaya kita sibuk berantem sama kita, supaya kita sibuk ngurusin hal-hal yang nggak penting dalam tanda kutip, nggak usah mikirin kemajuan negara dan seterusnya. Disusupilah anak-anak muda kita, apalagi kita nih hari ini masuk ke bonus demografi. Anak-anak muda kita nih mayoritas, Bu. Sampai 2045 angka produktifnya lebih tinggi daripada angka yang tidak produktif. Namanya bonus demografi. Disusupilah anak-anak dengan 4F. Apa Bu 4F? F yang pertama film. F yang kedua fashion. F yang ketiga food. F yang keempat fun. 4F ini disusupi supaya anak-anak muda kita rusak. Fashion, dimasukilah fashion. Fashion yang keren itu fashion barat. Fashion Islam primitif dan seterusnya, dibuat kayak gitu. Food, coba waktu kemarin penjualan McDonald BTS. Itu McD itu sampai meraup sekian triliun, Bu. Dari penjualan itu, keuntungan itu, orang sampai ngantri-ngantri. Rumah saya di Medland. Pas saya habis pulang lewat McD yang di dekat Giant itu ya. Sekarang Giant udah nggak ada tuh, apa Farmer kalau nggak salah ganti. Kaget saya tuh, ada apaan sih, ramai banget itu. Ojek online. Ternyata ada program itu. Dia dapat keuntungan luar biasa, Bu. Hanya makanan biasa tapi ditempel dengan brand artis Korea yang lagi viral. BTS itu, kalau di luar kan BTS itu menara, benar BTS. Food, makanannya pengaruh. Nah, food ini juga, Bu, mempengaruhi percepatan balik.
Banyak anak-anak perempuan itu SD sudah haid. Banyak anak laki-laki sudah balik waktunya, masih umurnya masih kecil. Padahal akalnya belum nyampe. Menciptakan fenomena apa? Balik tapi belum akil. Fisiologisnya sudah matang. Kalau perempuan dia sudah bisa hamil gitu ya. Tapi akalnya belum nyampe. Ini fenomena yang saya sering bilang, balik tapi belum akil. Kejadian gak Bu hari ini Bu? Ada kayak gitu. Akalnya tuh belum nyampe. Kenapa? Nanti masalahnya di mana nanti kita bisa bahas. Yang ketiga apa tadi? Fashion, food, film. Nah ini film juga. Film ini mempercepat juga tuh. Mempercepat apa namanya? Baliknya seorang anak. Dan seringkali film yang tidak dikontrol. Sekarang anak nonton YouTube. Yang ditontonnya apa? Nanti iklannya apa tuh? Iklan-iklan dewasa di situ. Orang tua nggak ngontrol lagi, ya kan? Yang keempat, fun, games itu juga pengaruh. Nah yang tadi disampaikan bisa jadi ini sudah baik semuanya. Semuanya itu sudah baik, infrastruktur keluarga kondusif dan seterusnya. Tapi mungkin lalai dari fun. Hiburannya nggak diperhatikan. Ternyata nih anak nonton atau handphonenya nggak diperhatikan, bermedia sosialnya nggak diperhatikan, gitu ya. Luput dari perhatian sehingga lost. Makanannya tidak diperhatikan. Pergaulannya di luar sana tidak diperhatikan. Maka apa yang dilakukan? Ini pertama kan pertanyaannya begitu ya. Harus ada peran kedua orang tua, Bu. Makanya kalau saya selalu bilang kalau ada pertanyaan, gimana kalau suami saya sudah meninggal atau kita sudah berpisah, saya punya anak, baiknya saya single fighter atau saya menikah? Sebaiknya menikah. Kenapa? Agar figur bapak itu tetap ada. Karena negara kita ini kata Bu Eli Risman, negara yang hilang figur ayah. Padahal kasus Nabi Yusuf alaihissalam, kita lompat sedikit ke Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berada di tempat, di kamar, ya tahu kan ya kisahnya ya. Nabi Yusuf di kamar, kemudian kamar itu ditutup laki-laki belum menikah, muda, ditutup dalam kamar. Di depannya ada perempuan yang cantik. Cantiknya plus, ini perawatannya kan perawatan kelas elit, Bu. Mungkin glowingnya itu skincare-nya yang udah harganya puluhan juta kalau gitu ya. Jadi dia perawatannya luar biasa dan dia digoda, hai talak, sini ke sini. Saya pernah nanya ke bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak dikunci di dalam kamar oleh seorang wanita. Wanita itu di situ kemudian manggil bapak-bapak. Apa yang bapak-bapak lakukan? Kabur, Ustaz. Kemana? Ya ke dia. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, coba ibu baca baik-baik ayat tentang ini. Hampir saja mau loh. Nabi Yusuf hampir saja mau mengikuti si wanita ini. Sampai Allah kemudian burhana rabbi, memberikan tanda-tanda burhana rabbi. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini ada di tafsir, Bu. Ketika menjelaskan burhana rabbi, kan pertanyaannya apa tanda-tanda yang dilihat? Ternyata tanda-tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf sebelum akhirnya memutuskan untuk gak jadi gitu ya, tadinya hampir saja mau, adalah wajah bapaknya. Padahal jarak antara Nabi Yusuf dilempar ke sumur dengan kejadian ini tuh puluhan tahun. Artinya lama Nabi Yusuf gak ketemu bapaknya. Nabi Yusuf juga jauh LDRan. Nabi Yusuf di Mesir, bapaknya di Palestina. Kenapa Nabi Yusuf bisa tetap istiqomah? Karena wajah bapaknya itu melekat. Pelajarannya apa, Bu? Jangan mau pendidikan itu cuma jadi urusan ibu-ibu. Ajak suaminya untuk juga terlibat. Jadi bilang, memang si ibu adalah madrasah pertama, tapi bapak adalah kepala sekolahnya. Gituin, Bu. Bapaknya sudah ikut ngaji juga. Kita ada pengajian juga kan hari Sabtu di sini. Bapak-bapak sudah pada datang. Supaya pendidikannya seimbang, karena
banyak bapak-bapak mikir tugas saya nyari duit aja, ibu yang ngurus di rumah. Akhirnya bapak-bapak kayak ATM, tuh ya urusan duit aja. Padahal bapak-bapak harus juga punya konsep yang jelas. Nah, kembali ke kasus Nabi Yusuf, wajah bapaknya ini terekam baik-baik sehingga membuat anak itu berpikir ulang. Nah, maka apa pelajarannya, preventifnya? Bonding bapak dengan anak, bonding ibu dengan anak perlu diperkuat. Nah, pertanyaan terakhirnya tadi, lantas dalam Islam itu sebetulnya harusnya bagaimana? Apakah kemudian menolak atau menjauhkan atau menganggap itu tidak ada gitu ya? Sudah nggak anggap anak lagi lah gitu ya? Itu adalah bagian dari solusi. Pertama saya ingin sampaikan, Bu, apalagi tadi case-nya yang laki-lakinya non muslim ya. Memang banyak kasus itu. Di antara cara non muslim untuk memurtadkan kita, memurtadkan orang Islam, yang ditarget adalah perempuan, Bu. Dikasih hadiah, kalau cuma hadiah makanan dia mungkin enggak. Tapi besoknya datang lagi bawa iPhone 12 Pro Max. Itu mikir loh dia, terimalah, kan cuma temenan doang. Dikasih lagi, lama-lama kemudian sampai terjadi itu, target besarnya adalah supaya perempuan ini akhirnya murtad. Dan ini kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi. Maka bagaimana sebetulnya Islam sudah mengatur kalau terjadi perzinahan sebelum menikah, maka keduanya harus dipisahkan jauh-jauh, laki-laki dan perempuan itu. Kalau sudah menikah maka hukumnya lebih dahsyat lagi, rajam. Tapi kan negara kita tidak mengambil hukum itu. Ini yang jadi catatannya, negara kita menggunakan hukum positif. Kalau dia suka sama suka, itu tidak termasuk perzinahan. Ada orang hukum nggak di sini? Mungkin ada ibu yang orang hukum. Kalau suka sama suka tidak bisa dihukumi sebagai perzinahan. Pertanyaannya bagaimana sikap kita? Saran saya memang kalau sudah melahirkan ya sudah, anak itu justru menurut saya perlu dibimbing lagi. Bisa jadi saat ini dia juga merasa jauh ya dari orang tuanya. Ditakutkan malah dia makin jauh. Tarik, kalau menurut saya sih memang ditarik, ditanya gimana kondisinya, karena bagaimanapun juga kita kan pengennya sekeluarga masuk surga gitu ya. Dan taruhlah itu adalah dosa besar yang sudah pernah dia lakukan, tapi kalau dia sudah bertaubat, Allah pasti akan menerima taubat tiap kita. Kalau saran saya sih memang kalau sudah selesai case-nya justru dibimbing ya, justru dibimbing. Memang sebaiknya dikonsultasikan juga dengan KUA, dengan hakim agama ya dalam hal ini. Bagaimana status pernikahannya. Tapi ini memang jadi fenomena yang harus kita antisipasi gitu Bu. Karena tadi saya bilang di antara ciri-ciri akhir zaman perzinahan dianggap seperti hal yang biasa. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, doa. Makbul mana? Ibu atau bapak? Jelas ibu. Bahkan ibu 3 kali lebih utama daripada seorang laki. Doanya seorang ibu itu makbul. Tapi mengapa di Al-Quran banyak Allah ceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh buat kita bahwa laki-laki walaupun jaraknya mungkin berjauhan dengan anak, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Coba dibedah aja Bu, di Al-Baqarah aja ada sekian banyak tuh doa Nabi Ibrahim tuh. Banyak sekali doa Nabi Ibrahim. Jadi saya sering kali bilang gini ke bapak ya, kalau ngisi pengajian bapak, walaupun terkesan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bondingnya sedikit, karena dalam Al-Quran kan Nabi Ibrahim nanti ninggalin Nabi Ismail. Nanti kemudian ada cerita lagi Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail pas mau disembelih. Kemudian ada cerita lagi Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail cerai dengan istrinya. Ya kan begitu. Seperti kisahnya itu lompat-lompat gitu. Nggak ada kisah Nabi Ibrahim main dengan Nabi Ismail misalnya pergi kemana, camping atau apa gitu, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, bukan berarti itu kosong. Kehidupan mereka diisi dengan doa. Apa pelajarannya?
Bapak sesibuk apapun jangan pernah melalaikan yang namanya doa untuk keluarganya. Gitu ya. Tadi kalau tanya di mana perempuan lebih utama. Makanya hati-hati Bu, lisan Ibu. Ada kisah nyata ya, Syekh Sudais. Pernah dengar Bu? Siapa Syekh Sudais? Orang Cilengsi, bukan Bu. Syekh Sudais ini dia waktu itu masih kecil. Ibunya masak di rumah, mau ada tamu banyak ya ke rumah, ibunya udah masak, disiapkanlah makanan yang banyak, udah rapi makanan. Tiba-tiba saya sudah sini waktu masih kecil datang ke rumah bawa pasir. Makanan yang banyak itu dilumurin pasir. Shoot, shoot, shoot. Pertanyaan saya, kalau ibu-ibu yang kayak gitu apa ibu lakukan Bu? 3 hari sebelumnya udah belanja. Besoknya udah dikipas-kipasin itu bawang segala macam. Malamnya tidur tuh sampai malam itu baru bangun udah langsung masak. Jam 8 masakan udah rapih. Ibu-ibu lagi siap-siap dandan ganti baju menyambut tamu. Begitu keluar makanannya ditaburin pasir sama anaknya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Saya pernah nanya ini Bu, di perumahan di Citra itu. Saya masak lagi, anaknya itu dimasak. Sekalian dimasak. Apa yang kita lakukan? Ibunya Syekh Sudais marah. Apa yang dilakukan? Ya Allah, saya doakan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Terkabul Bu. Ingat Bu, doa orang yang terzolimi itu makbul. Apa pelajarannya? Hati-hati dengan doa. Bisa jadi yang terjadi pada anak kita adalah akibat dari doa kita dulu, sadar atau tidak sadar. Bodoh amat sih. Bodoh amat. Gini doang masa nggak bisa sih? Hati. Jadi kalau ini soleh pedal dulu. Kadang-kadang gak konsen, astagfirullah gitu. Doakan. Pasti berat lah, susah lah ya. Saya membayangkan ibunya Sudais itu, masya Allah itu, betapa lapangnya dadanya. Yang kita sendiri belum tentu bisa, tapi kita bisa contoh faktanya. Anaknya akhirnya jadi Imam Masjidil Haram loh. Ya Allah, jangan jadi imam. Ya jangan Al-Jauharah lah, maksudnya Imam Masjidil Haram nggak apa-apa, Imam Masjid Istiqlal atau apa yang baik. Saya doakan menjadi hafiz Quran, jadi dokter yang soleh. Makanan mah bisa dibeli lagi Bu. Kayak kisah ada buku judulnya Setengah Isi Setengah Kosong. Penulisnya Palindungan Marpaung. Ada satu cerita di mana orang tua ini baru beli mobil. Terus pas ditinggal kerja ya, mobil baru ditinggal kerja tapi nggak bawa mobil. Pulang mobilnya dicoret-coret. Ibu-ibu punya mobil baru, anggaplah punya mobil baru ya. Dicoret-coret sama anaknya. Anaknya ibu apain? Ini anaknya akhirnya dipukuli tangannya sampai pada luka-luka gitu ya. Terus orang tuanya dua-duanya sibuk dinas, kemudian anaknya panas tinggi. Begitu dibawa ke dokter ternyata sudah infeksi ya, sudah menjalar kemana-mana, harus diamputasi. Selesai diamputasi, anaknya sadar gitu ya. Orang tuanya datang, anaknya dengan nangis, ibu maaf ya, bapak maaf ya, sekarang balikin dong tangan aku mau salim sama bapak sama ibu. Ya Allah, semua sudah lewat. Maka kita perlu pikirkan kembali ke
masalah doa mana? Karena doa ibu makbul, hati-hati dalam melontarkan kalimat, dalam melontarkan kata-kata, hati, hifdzul lisan. Kemudian tadi yang ketiga apa tadi? Bagaimana cara mendidik anak remaja? Oh iya, remaja ini istilah barat bu. Tidak ada remaja dalam Islam. Saya kebetulan di kampus ya. Saya di kampus di manajemen pendidikan Islam. Saya ketika ngajar ke mahasiswa itu saya selalu bilang tidak ada istilah remaja dalam pendidikan Islam. Remaja itu psikologi barat. Karena apa? Dulu kita belajarnya itu Elizabeth Harlock, psikologi perkembangan educational of psychology. Kita belajarnya Sigmund Freud, pakar psikoanalisa. Kita belajarnya itu dulu. Ini yang menyebabkan secara teoritis akhirnya masuklah remaja, dan ini diaminkan bahkan oleh kelompok Islam. Makanya ada ikatan remaja masjid. Remaja itu rentannya gimana? Biasanya remaja itu 14 sampai 17. Karena 17 tahun itu dewasa. Kan begitu. Di rentan 14 sampai 17. Padahal di dalam Islam itu 14 tahun ketika akil balik dia sudah masuk kategori dewasa. Makanya puncak kenakalan biasanya di situ tuh 14 sampai 17. Ah nggak apa-apa, namanya juga masih remaja. Ada pembiaran. Padahal Nabi itu tetap tegas dalam beberapa hal. Contoh, suatu saat Hasan Hussein itu memakan apa namanya bu, kurma sedekah. Nabi begitu tahu itu, sama Nabi itu dicongkel mulutnya. Kalau kita berpikirnya kan, anak kecil makan kurma sedekah ya biarin, namanya juga anak kecil kan. Tapi oleh Nabi kenapa harus dicongkel segala? Karena Nabi dan keluarganya dilarang menerima sedekah, dan Nabi komitmen dengan itu, nggak boleh ada sedekah yang sampai masuk di dalam keluarganya Nabi, di dalam ahlul bait. Nabi tegas. Nabi tegas. Nah, bagaimana cara ini ya? Kalau sudah masuk kategori dewasa, akil balik, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Ali membagi pendidikan itu jadi 3 bagian. 0 sampai 7 tahun lakukanlah dia seperti raja. Maka belum ada tuntutan syariat apapun. Anak 0 sampai 7 tahun sholat baru takbir langsung salam. Apresiasi bu, bagus. Baru takbir Allahu Akbar langsung sujud, keren. Karena emang wayahnya begitu bu, gak akan ngerti. Anak 0 sampai 7 tahun gak akan ngerti, apresiasi dia. Baru 7 sampai 14 tahun lakukan mereka seperti al-jaish. Al-jaish itu apa? Tentara. Dengan kedisiplinan, dengan ilmu, maka mulai ada perintah untuk mengajarkan sholat 7 tahun. 10 tahun tidak sholat baru boleh dipukul. Tapi begitu 14 tahun, istilah para ulama itu anakmu bukan lagi anakmu. Apa maksudnya? Dia sudah equal, setara dengan kita, dalam artian dia sudah bisa kita ajak diskusi. Maka bagaimana cara mendidiknya? Pendidikannya itu diskusi bu, ngobrol. Bukan lagi doktrin, bukan lagi kamu harus A, B, C, D. Enggak. Saya pernah di pesantren megang kelompok ya, halakoh anak-anak SMP kelas 9. Dan ternyata mereka pas mau pemilihan SMA ya, mau pemilihan SMA, yang oleh orang tuanya dipaksa harus masuk SMA tertentu, pada nggak suka. Saya tanya, terus kamu pengennya gimana? Saya tuh pengennya saat diajak diskusi sama orang tua saya. Orang tua saya tuh nanya, kamu maunya masuk kuliahnya nanti di mana, sehingga nanti SMA mana yang cocok, cita-cita kamu apa, pengennya tuh begitu. Kalau dulu SMP oke lah, saya ditunjuk, saya dipaksa mau sini, saya ikut.
Tapi SMA saya pengen tuh ngobrol. Tapi enggak, orang tua saya pengennya kamu masuk sini, sini, kayak saya masih anak-anak. Lihat Bu, ini kisah nyata ya, saya alami sendiri ya. Murid-murid binaan halaqah saya dulu di SMP itu. Apa pelajarannya? Diskusi Bu, ngobrol. Kamu maunya apa? Orang tua maunya apa? Cari win-win solutionnya. Kemudian dahulukanlah syariat. Bagaimana perspektif Islam. Jadi anakmu bukan lagi anakmu, maksudnya adalah pola pendidikannya sudah setara. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau udah 14 tahun ke atas ya sudah, dia itu jadi mitra kita, jadi teman. Malah bahaya kalau ada jarak di situ. Biasanya apa, punten? Anak yang berpacaran kecenderungannya tidak dekat dengan orang tuanya. Kenapa dia akhirnya pacaran? Karena ada tempat curhat. Kenapa dia butuh tempat curhat? Karena selama ini dia tidak dekat dengan orang tuanya, gak ada tempat curhatnya. Padahal usia 14 itu dia sudah mulai balik, sudah mulai tertarik pada lawan jenis, tapi gak ada tempat curhat, gak ada tempat untuk diskusi. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah masuk situ, bukan remaja, saya selalu merevisi, hilangkan kata remaja dalam psikologi kita Muslim. 14 tahun ke atas mereka itu sudah dewasa, sudah akil balik, sudah tidak wajib kita memberikan nafkah kepada mereka sebetulnya. Jadi ajak dia berpikir. Kalau ibu-ibu kenal Pak Adrian Rusfi, ada komunitas namanya Fitrah Based Education FBE. Dia tuh bilang gini ke anaknya, kamu nih udah 14 tahun, kamu nih sudah akil balik, sudah dewasa. Bapak udah tidak wajib lagi memberikan kamu uang sebetulnya, tapi bapak masih pengen sedekah sama kamu. Dan kamu sudah tidak wajib lagi sebenarnya untuk tinggal di sini. Kamu udah bisa tinggal sendiri, tapi kamu masih boleh numpang di sini. Karena kamu penumpang, kamu harus tahu diri ya. Begituin Bu anaknya. Bob Sadino ternyata anaknya digituin tuh. Ini harta semua harta saya, bukan harta kamu. Kalau kamu mau kayak gini, kamu mau dagang apa silakan. Anaknya pertama kali dagang tuh kalau nggak salah pecel lele. Ciputra memperlakukan anaknya juga kayak gitu tuh. Walaupun anaknya pendidikannya tinggi, harus semua dari bawah dulu tuh. Dididik prihatin. Jadi diskusi, kemudian kasih tahu yang pahit-pahit gitu. Jangan memanjakan anak berlebihan. Biasanya anak yang terlalu dimanjakan berlebihan tidak punya daya juang yang tinggi. Allah alam. Itu mungkin Bu ya. Cukup? Baik ibu-ibu, masih ada yang mau bertanya? Masih ada waktu? Silakan, gak usah malu-malu. Ayo, yang di luar, ibu-ibu ada yang bertanya? Iya. Iya, saya kedengar. Sebaiknya ditambahkan Bu, nggak boleh karena gitu loh. Tanyakan balik ke dia, emang kenapa mau punya, dia cowok berarti ya, emang kenapa mau punya pacar misalnya gitu. Tanyakan ke dia. Kalau perlu dipaiti, kalau emang kayak gitu, kamu siap kalau nikah muda. Karena apa? Wala taqrabuz zina, kan dalilnya gitu. Mendekati saja kita tidak boleh. Nah sekarang itu pacaran tuh dianggap hal yang lumrah gitu ya. Dianggap hal yang lumrah, padahal ini banyak kejadian pacaran akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka diajak diskusi aja Bu. Cuman jangan dipatahkan, karena tadi saya bilang ya, nggak boleh, tapi jelaskan gitu. Alasannya apa? Nanti kan dia berpendapat lagi tuh kalau gini. Jadi jelaskan. Disinilah pentingnya orang tua juga untuk selalu belajar. Orang tua untuk selalu mengupgrade pengetahuannya ya. Jadi saran saya ditambahkan alasannya gitu. Karena anak-anak udah usia dewasa
Bukan usia lagi doktrin, tapi sudah diskusi. Mereka pikirannya itu udah matang, otaknya udah matang, fisiknya udah matang, otaknya sudah matang, sudah bisa diajak untuk diskusi. Maka jelaskan kenapa, kasih tahu alasannya apa gitu ya. Ya agama kita melarang. Entah kan dia nanya tuh, kenapa agama kita melarang? Menurut kamu kenapa? Balikin aja gitu ya. Oh karena gini-gini. Nah itu tahu, bagus. Kalau perlu di challenging gitu, kamu emang siap nikah muda? Kalau emang kamu udah ini, sekalian aja langsung nikah. Paling langsung dia nggak jadi deh. Karena mohon maaf ya punten, ini apa namanya, satu fenomena yang dianggap umum sih sekarang gitu loh. Kayaknya aneh gitu. Dulu ketika saya mau menikah, saya kebetulan menikah umur 22, baru saja saya sidang skripsi Desember, wisuda Maret, September saya nikah. Sama kalau orang tua saya nggak masalah nih, tapi keluarga besar saya tuh malah menanyain, ngapain sih, emang udah kenal berapa lama? Saya bilang, saya baru kenal, saya ta'aruf ya, saya baru kenal, saya rasa cocok, udah istikharah. Ada yang sampai celetukan gini di keluarga, nggak mau pacaran dulu aja. Kan dia bilang, oh, sampai sebegitunya. Padahal Islam itu sudah punya jalurnya. Kalau memang ada ketertarikan, ta'aruf, kemudian apa namanya, kecocokan ada, langsung saja. Kenapa harus pakai pacaran segala? Banyak orang pacaran 5 tahun, nikah cuma setahun. Artinya pacaran juga nggak efektif juga kan begitu. Jadi saya diajak diskusi, Bu, jangan modelnya jangan dipatahkan. Enggak. Iya, gitu. Tapi kalau anak kecil boleh tuh kayak gitu. Karena kalau jelaskan nggak ngerti dia tuh kan, apa sih? Karena anak kecil itu pola pikirnya masih pola pikir konkret. Belum bisa diajak berpikir abstrak. Kalau ibu bicara apel, maka apelnya harus ditunjukin apel. Di dalamnya ada biji, dalamnya ada ini, dibedah tuh. Kalau orang dewasa sudah bisa diajak berpikir abstrak. Diajak ngobrol tuh udah kayak gini nih. Udah bisa diajak berpikir. Nah, jangan dipatahkan. Takutnya nanti dia nggak mau lagi ngobrol sama ibu. Harus dipegang. Itu tapi keren, Bu. Malah menurut saya salut gitu. Ada anak yang berkonsultasi pada ibunya. Tidak semua anak mau terbuka dalam urusan kayak gitu ya. Ke orang tuanya itu bagus berarti. Terbuka anaknya. Tinggal nanti ibu ajak ngobrol aja. Jalan berdua misalnya, ibu berdua sama anak sambil makan, sambil apa, sambil ngobrol. Momennya juga harus pas. Tidak semua kita bisa omongkan pada semua momen. Lihat juga timingnya, Bu. Timingnya. Lihat waktunya pas enggak. Kalau waktunya enggak pas, walaupun omongannya benar, bisa jadi penerimaannya yang berbeda gitu ya. Allah alam. Baik Ibu, cukup. Ustaz, saya ada pertanyaan lagi dari Ibu. Kalau mengatakan, tanya ke Ibu Ustaz. Saya sudah menjadi istri yang selalu mengingatkan untuk sholat, untuk masjid, Ke suami. sholat, ke masjid, ya, beribadah, untuk jadi suami yang soleh ya. Tapi si suaminya ini tetap nggak terima dan marah, akhirnya murka gitu. Sampai ngomong, oke kalau gitu saya cari istri lagi aja selain kamu. Nah, itu sikap si istri itu harus bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Ya, pertama emang kebalik ya, harusnya memang bapak-bapak lah yang justru memerintahkan istrinya kan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi memang fenomena ini umum kok. Saya juga sering menemukan di beberapa pengajian ya. Ya buktinya sederhana aja, simpel. Kalau ibu-ibu segini nih, bapak-bapak ini paling cuma sebaris, Bu. Selalu ibu-ibu ini dalam banyak pengajian, kalau saya megang, kebetulan di masjid ini sama nih. Saya megang bapak-bapak dan juga ibu-ibu nih sekarang nih. Jumlah ibu-ibu selalu lebih banyak daripada bapak-bapak. Artinya kan ada bapak-bapaknya yang tidak hadir di pengajian itu. Dan ini jadi fenomena umum. Istrinya yang luar biasa, tapi
suami yang enggan dikasih tahu ternyata kayak gitu. Pertama memang ya harus kita pahami laki-laki itu tidak mau dianggap remeh gitu. Ketika ucapannya mungkin ibu nadanya agak tinggi, laki-laki itu tidak bisa menerima. Maka bagaimana caranya? Udah diingetin baik-baik tapi masih kayak gitu. Saran saya satu, carilah figur yang didengerin sama dia. Misalnya ada kakaknya kah, atau ada orang tuanya misalnya masih ada. Titip omongan gitu bahasanya tuh. Titip omongan supaya saling mengingatkan lah. Saling mengingatkan. Karena apa? Ya gimana mau mengharapkan anak-anak bisa soleh-soleha, anak-anak bisa ke masjid, bapaknya sendiri nggak pernah ke masjid misalnya, nggak kelihatan. Gimana pembentukan? Atau yang kedua dimulai dari obrolan tentang keluarga dulu, tidak spesifik pada ibadahnya. Misalnya ditanyakan, Bi, ayah, papa misalnya, kita nih mau didik anak-anak kita seperti apa? Jadi mulainya dari case anaknya dulu nih, nggak spesifik ke sholat. Kita pengen mendidik anak-anak, pasti kan laki-laki tuh, ya anak kita harus soleh, anak kita harus sukses, gitu kan? Tanya balik supaya anak soleh, menurut papa gimana ya? Nah, baru tuh kan, iya juga. Jadi biar dia menjawab sendiri, Bu. Jadi tidak semua hal itu bentuknya adalah kata perintah. Allah itu banyak memerintahkan sesuatu, tapi banyak yang dalam bentuk katanya kata tanya. Afala ta'qilun, afala tadzakkarun, afala tatafakkarun. Padahal Allah tidak memerintahkan kita, tapi apakah kamu berpikir, apakah kamu merenungkan itu? Jadi tidak, padahal esensinya lagi ngapain, Bu? Tujuannya apa? Lagi nyuruh sholat ke masjid, tapi kalimatnya coba dibentuk tidak dalam bentuk fi'il amr. Tidak dalam bentuk kata perintah, tapi bentuknya misalnya kata tanya. Kira-kira kalau mau kayak gitu anak kita, bagusnya apa yang kita lakukan ya, Bi? Apa yang kita lakukan ya, Pak? Gitu loh. Jadi tetap ibu menempatkan diri sebagai seorang wanita, gitu ya, menghargai posisi suami itu tetap, gitu ya. Tapi tetap misi kita berjalan. Karena kalau diperintah, tidak semua laki-laki memang siap untuk itu. Kecuali memang laki yang berjiwa besar ya. Oh iya, saya harus ini. Kalau yang enggak kan tadi malam murka, saya nyari istri aja yang enggak bawel gitu. Padahal kalau dia merenungkan kan justru masya Allah, dia disuruh ke masjid itu udah alhamdulillah banget gitu. Ada yang ngingetin. Karena apa? Banyak orang begitu sudah meninggal kan menyesal. Ketika ditanya masalah kakum fi sakor, kenapa engkau berada dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami dahulu tidak melaksanakan sholat. Gitu mungkin ya. Jadi saran saya sih diksinya saja diganti. Karena secara psikologi ada buku khusus Bu membahas itu. Judulnya Psikologi Suami Istri. Itu perlu dibaca tuh Bu, bagus banget. Buku itu mengungkap bagaimana psikologi suami, bagaimana psikologi istri, bagaimana baiknya intonasinya, kemudian mengatur tata percakapannya. Itu menurut saya buku yang bagus, perlu dibaca dan perlu dimiliki. Silakan beli toko buku terdekat di kota Anda. Allahu a'lam. Itu mungkin. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Fahmi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan. Amin. Acara selanjutnya, mari kita tutup kajian ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup kajian hari ini, majlis kali ini dengan doa ya. Akan disampaikan oleh Ustadz. Ya. Doa. Mari kita doa sejenak dulu.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah jami'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana faghfir lana faghfir lana faghfir lana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani faghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah